Pak Ubi, kami harus melakukan proses rekod sebagai laporan. Izin. Monggo Pak Ubi. Saya izin share screen dulu nggih. Sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya apakah udah jelas, Bu? Sudah, Ya, Pak, sudah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Perkenankan hari ini, pagi ini saya memberikan mata kuliah tentang ilmu material, sub bidang karakterisasi material. Seperti itu. Tapi sebelumnya, untuk yang materi kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin ya, kalau memang masih ada. Tidak ada ya, berarti saya lanjut. Jadi ini kembali yang kemarin, jadi aspek material ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah structure, yang sudah kita bahas kemarin, di mana adanya structure ini berpengaruh terhadap sifat yang dimiliki oleh material, sifat-sifat dimiliki oleh material. Kemudian sifat-sifat ini juga sangat berpengaruh terhadap ketika dalam pemrosesan sebuah material kita akan melihat dulu gimana sifat-sifat yang dimiliki. Nah, di situ menunjukkan adanya hubungan antara properties dan processing. Kemudian dari proses yang kita gunakan, kita pilih, itu akan berpengaruh terhadap performa atau gimana ya, penggunaan dari material yang kita aplikasikan seperti itu. Dan kalau kita mau melihat gimana performa ini naik atau turunnya gitu, bagus atau tidaknya. Kemudian ketika ada suatu permasalahan, maka kembali lagi kita harus melihat kepada strukturnya. Seperti itulah. Pagi ini saya ingin menjelaskan tentang properties. Nah, properties ini ada 4 jenis properties, yaitu physical properties, chemical properties, dan thermal properties, dan yang terakhir adalah mechanical properties. Mungkin teman-teman sudah sebagian memahami. Nah, seperti physical properties, ini contohnya melting atau boiling point. Jadi titik meltingnya dan titik didih daripada suatu material. Ada yang punya titik didih, ada yang hanya memiliki titik melting aja atau keduanya. Kemudian kemagnetisme memiliki sifat kemagnetan. Jadi ada beberapa material memiliki sifat magnetik seperti kayak iron atau apa, tapi ada juga yang tidak memiliki sifat magnetik seperti itu. Kemudian material secara fisik tentu memiliki warna-warna spesifik ya. Ada yang mengkilap, ada yang warna kayu, ada yang sebagainya ya. Seperti itu. Itu adalah physical properties. Kemudian ada satu lagi physical properties yang tidak kalah pentingnya adalah densitas. Nah, jadi setiap material memiliki densitas tertentu. Jadi ada yang tipis, tetapi karena densitasnya tinggi maka dia akan berat. Tapi ada yang tebal, karena densitasnya seperti polimer tebal, tapi densitasnya rendah, maka dia tentu akan ringan seperti itu. Itulah densitas. Kemudian, nah ini adalah beberapa contoh material beserta densitasnya seperti kayu OA 0,7 gram per mili, satuannya gram per mili ya. Sementara untuk polietilin ini plastik 0,92 ataupun kayak senar nilon yang kita mungkin dulu waktu kita masih muda main layang-layang ya pakai nilon 1,15, kemudian yang aluminium yang metalnya 2,71 yang paling rendah, kemudian
brass dan koper itu sampai 8,91. Ini adalah beberapa jenis material density material seperti itu. Kemudian untuk sifat chemical, nah ini kira-kira sifat apa ini? Jadi awalnya mengkilap, ya materialnya kita bisa melihat, tapi setelah kita masukkan dalam cairan, beberapa saat warnanya cenderung pucat. Nah, apakah kira-kira apa ini? Ada yang bisa? Sifat apa ini? Korosif, ya. Ya, sifat korosenya, daya tahan korosinya. Kemudian yang satu ini apa kira-kira kalau ini? Nah, ini pembakaran. Jadi ada yang bisa terbakar, ada yang tidak bisa terbakar. Kemudian kalau ini gimana kalau ini? Dan bisa bantu? Itu korosi bukan, Mbak? Yang mana? Yang kanan ini? Yang kanan korosi bukan, Mbak? Bukan, coba perhatikan. Apa ada yang ketika itu kemudian kita masukkan jadinya terbakar kayak gitu. Berarti apa? Ada yang sifat apa ya? Yang dulu kita belajar kimia apa sifatnya? Asam basa seperti itu. Ya, ada keasam basahan. Ya, di situ sifat kimianya. Kemudian untuk thermal properties ada beberapa. Yang pertama adalah heat capacity, yaitu sejumlah panas yang diperlukan untuk merubah temperatur dari material sebanyak 1 derajat. Ya, jadi misalkan contohnya begini, kita ada air ya, kemudian kita ada pasir. Nah, sama-sama diberikan energi yang sama, tetapi lihat kenaikan temperaturnya berapa. Kalau air hanya segini, tetapi kalau pasir bisa sampai tinggi. Nah, itu bedanya tentang heat capacity dari sebuah material. Seperti itu. Ya, ini bisa dirumuskan dengan Q sama dengan MC delta T, di mana M adalah massa, kemudian C adalah specific heat dalam joule per Kelvin, kemudian delta T-nya adalah perubahan temperatur. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ini adalah contohnya beberapa heat capacity yang dari beberapa metal. Kita bisa melihat magnesium heat capacity-nya 1,04, ya, kemudian nikel heat capacity-nya 0,44 yang cukup rendah, kemudian gold 0,129 ini. Jadi termasuk yang apa? Makanya emas itu sangat apa? Tidak terlalu banyak membutuhkan panas seperti itu ya. Jadi bisa cepat meleleh. Kemudian ada yang satu lagi thermal konduktivitas, yaitu sifat material yang bisa menghantarkan panas melalui dirinya. Jadi misalkan ini ada api ya, kemudian kita letakkan besi gitu. Nah, bisa lihat bahkan dari sini panasnya kemudian akan menyebar ke kanan, area yang kanan ya. Itu adalah thermal konduktivitas seperti itu. Nah, ini ada beberapa nilai thermal konduktivitas untuk metal ya. Jadi kayak iron pada temperatur kamar 80, ketika temperaturnya naik 125 maka konduktivitasnya akan turun, semakin turun. Kemudian yang paling rendah kita bisa lihat adalah stainless steel, konduktivitasnya 16, pada temperatur 125 17,5, kemudian pada 225 19. Jadi ini malah naik. Nah, kemudian ada lagi nggak yang kira-kira naik ini? Yang lain hampir turun kebanyakan ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini patut diuji seperti itu. Kemudian yang satu lagi adalah thermal expansion. Jika panas ini lewat melalui suatu material, maka permukaannya, areanya, luasan permukaan, atau volumenya, atau bentuknya, maka akan dia berubah. Contohnya apa? Ini apa?
rel kereta api. Jadi rel kereta api terkadang bentuknya dia berubah seperti itu. Makanya ada petugas yang memeriksa secara periodik kondisi daripada rel supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, kita bisa melihat di sini ada nilai thermal expansion-nya ya. Kita bisa melihat bahwa thermal expansion rata-rata dari metal itu dia lebih unggul dibandingkan dengan keramik. Ya, kita bisa melihat di sini. Seperti itu. Jadi kalau mengkeramik, makanya kenapa keramik itu dipilih biasanya untuk material-material yang aplikasi temperatur tinggi ya karena keramik ini tidak berubah, tidak mudah berubah ya bentuk luasan atau volumenya seperti itu dibandingkan dengan metal. Kemudian untuk itu setelah thermal, maka yang terakhir adalah mechanical properties. Nah, ini apa ayo kalau mechanical properties-nya? Ada yang bisa bantu enggak? Halo? Ada yang bisa bantu? Ini apa ya material properties apa ya kira-kira? Bagian ya, oke. Halo, Strength. yang lain jangan tidur, kasihan Pak Hubi sendiri. Ya udah, nggak mau. Jadi ini strength ya, ini yang mudah sekali yang sudah biasa kita ketahui. Kemudian, nah ini apa kalau ini? Ini pasti tahu lah. Elastisitas. Nah, ya, elastik ya. Itu karena kita kalau kecil sering main kan karet, jadi kita elastis itu. Kemudian, kalau ini apa kalau ini? Kira-kira tahu enggak? Posisinya apa? Ini yang laki-laki biasanya tahu ini. Mungkin kalau ibu-ibu tahunya kayak kita apa? Itu loh apa? Kemiri, hancurkan itu. Apa itu? Kayak nungulek kemiri apa? Apa ini sifatnya apa? Yo berarti kira-kira. Yang bisa bantu? Hardness ya, kekerasan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini apa ini? Kira-kira sifat apa? Mechanical properties apa ini? Ini biasanya mungkin dulu ada apa? Di bengkel atau apa, pastinya tahu. Sifat apakah ini? Workability. Jadi workability itu sifat untuk mudah atau tidaknya material, khususnya metal, untuk dibentuk, ya, di forming, diproses, itu adalah namanya workability. Kemudian ini kita yang mulai spesifik ya. Jadi ini adalah deformasi. Jadi apa itu deformasi? Deformasi ketika dalam kondisi tidak ada beban, maka posisi A ya. Tapi ketika dikasih beban atau ditarik, maka dia akan merenggang. Itu adalah deformasi. Jadi perubahan bentuk dari sebuah material karena perilaku mekanis, baik mekanis atau termal. Kali ini adalah mekanis ya. Kemudian, nah ini perubahan bentuk dari itu. Kemudian, lah deformasi ini gimana? Ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya permanen. Nah, kalau sementara itu kan berarti secara atom, secara struktur dia tidak berubah gitu ya. Nah, tetapi dia akan bisa kembali lagi ke bentuk semula. Itu adalah sementara. Tapi kalau permanen, itu secara struktur sudah mulai perubahan, baik atom atau molekul atau kristalnya sudah mulai perubahan. Dan ketika perilaku pemrosesan kerjaan mekanis itu berhenti, tekanan atau daya tarik itu berhenti, maka dia sudah tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, ini ada yang sifatnya time dependent, viscoelastic, ada yang not time dependent elastic, ini tidak tergantung waktu. Kemudian
Untuk yang permanen ada yang time dependent, jadi creep, ya, creep, ada not time dependent, itu adalah secara plastik, jadi tidak berpengaruh. Kalau not time itu berarti kapanpun waktunya dia tidak, pastinya tidak akan berubah. Kalau time dependent berarti akan berubah dengan adanya perubahan waktu. Nah, ini adalah deformasi plastik. Kita bisa melihat ya ketika kondisi awal ditarik ya, diberi beban, dia posisi atomnya ini awalnya. Kemudian ketika kita beri pembebanan, bebannya rendah ya, dia mulai berubah ini posisinya. Atomnya mulai berubah. Tetapi ketika beban itu dilepaskan, maka dia akan kembali seperti kondisi awal. Ini adalah sifat elastik. Ya. Nah, ini kalau dari kurvanya, dari profilnya, grafiknya bisa kelihatan di sini. Jadi ketika linier elastik kita tarik ya, dia merenggang, tapi ketika beban diambil maka dia akan kembali. Sementara untuk yang ada non linear elastik ya, linear itu antara beban dan perenggangan itu sama, nilainya konstan. Sementara untuk non linear ini tidak sama, tidak ekivalen antara beban dan perenggangan. Tapi ujung akhirnya tetap kembali seperti awal. Itu adalah elastik. Sementara untuk yang plastik ini kondisi awal, kemudian ketika kasih beban rendah, tentunya tidak elastik aja, ada plastiknya ya. Jadi kita lihat posisinya di sini. Atomnya sudah mulai berubah, ya. Ada bondingnya juga berubah, ada gaya, baik ada gaya share, gaya ini atau gaya stretching ya, seperti itu, atau plane. Nah, sementara kalau beban dilepaskan, dia kondisinya hampir sama dengan ketika dalam kondisi smart load, ya, beban rendah dan tidak bisa kembali lagi dalam kondisi yang awal. Seperti itu. Jadi ini sifatnya permanen. Jadi kalau kita di grafik kita beri beban, sudah masuk di area plastik, bebannya diambil, maka dia kondisinya akan tetap seperti di sini, tidak akan kembali kondisi awal lagi. Ya, itu adalah plastik. Nah, itu tadi beban ya. Kemudian kalau strain gimana? Jadi kalau strain kita pasti tahu ini, biasa kita mungkin pernah main pair ya atau apa. Jadi kalau kita tarik ya, kemudian kita tarik, kemudian kita lepaskan, maka dia akan kembali awal lagi seperti itu. Itu adalah sifatnya pair lah. Ini bisa kelihatan gambarnya. Ditarik ya, kita kasih beban, kena dorong. Ketika bebannya diambil, maka dia akan kembali seperti kondisi awal. Ya, itu adalah strain. Kalau stres gimana? Ini kita kayak tadi, kita ini angkat itu barbelnya itu adalah sifat stres ya, gaya tekan ke atas. Ya. Kemudian kalau share gimana? Kalau tadi ada stres, baik tekan maupun tarik. Kalau stres gimana? Kalau stres itu sesuai bidangnya seperti ini. Jadi ibarat kita kayak salaman seperti itu ya, atau biasa mungkin poles seperti itu adalah sifat gaya share gitu, seperti itu. Nah, itu adalah share stress ya. Kemudian kita bisa melihat ini untuk engineering stress ya, ada tensile stress dengan lambang ini. Kemudian kita bisa melihat ini adalah gaya tarik, kalau ini tarik yang ke atas, kalau ini tarik ke bawah, ini adalah areanya. Maka tensile stress gaya T dibagi luasan. Ya, ini adalah original area sebelum loading, luasan awal. Satuannya Newton per meter square seperti itu. Kalau di barat bisa lbf per inch ya. Itu adalah tensile stress. Kemudian untuk shear stress, kalau gaya tarik kan bisa ke atas, bisa juga ada angle-nya. Nah, kalau stres itu dia seperti X, betul, sesuai aksis X seperti itu ya, karena dia geser ya, baik yang kanan positif X-nya maupun yang negatif X-nya ya, tapi sama rumusannya, cuma lambangnya berbeda, Fs per
A0, luasan permukaan awal seperti itu. Nah, ini contohnya apa? Kita bisa melihat ini adalah contoh mungkin apa di wahana permainan ya. Jadi kayak ini ada apa untuk kabel ini ya adalah itu sifatnya adalah simple tension karena dia menarik kabel ini ya. Dia menarik seperti itu. Jadi gayanya seperti tadi E/A0 ya. Seperti itu. Sementara untuk yang ini dia ada gaya rotasi itu. Ada torsionnya ya. Jadi geraknya berputar seperti itu. Ya. Itu adalah gayanya. Lah, ini adalah Fs/A0 tetap sama gaya gesernya drive shaft tapi ada M/AC/R untuk yang di sini ya contohnya. Itu adalah apa torsionnya pemersir gitu. Mungkin di mobil atau motor bisa kita tahu ada gaya torsi seperti ini. Kemudian contoh yang lain adalah apa ini? Nah, ini adalah ada batu besar dia menekan batu yang kecil. Ya, ini compression. Bisa juga seperti ini. Ini juga sifatnya adalah kompresi. Ya, simple kompresi. Contohnya di jembatan. Seperti itu. Kemudian ada juga biaxial tension di sini. Kalau biaxial itu tensinya yang ke arah theta itu di atas 0, kemudian ke arah Z juga di atas 0. Jadi seperti pressure tank ini. Jadi tekanannya baik apa sini ataupun tekanan yang ke sini itu ada dia. Itu pressure tank. Kemudian sementara ada fish juga underwater itu sifatnya tekanannya di bawah seperti itu ya. Jadi kayak kompresi hidrostatik compression itu. Ya kalau makanya kita kalau berenang itu kayak kita kerasa berat di bawah itu karena ada gaya kompresinya seperti kita mengalami gaya kompresi. Kemudian untuk engineering strain untuk regangan itu ini theta apa L ya L dikurangi ini elongation ya elongation dibagi panjang awal seperti itu regangan. Jadi perubahan panjang ya dikurangi panjang di awal. Nah, ada juga yang sifatnya lateral strain itu. Kalau lateral seperti ini. Jadi delta L. Nah, ini ada perubahan ini ya, perubahan gaya yang ke sejak apa? Horizontal. Nah, tetap kemudian ini dibagi dua seperti itu. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu adalah minus delta L. Kemudian ada shear strain. Nah, kalau shear strain tentunya kayak ini ada angle-nya. Jadi delta X dibagi Y sama dengan tan theta sudutnya ini. Itu adalah yang shear strain. Ada angle-nya seperti itu. Kemudian lah ini contoh alat tipikal untuk alat uji tarik. Jadi ada dua penyangga tiang ya, kemudian spesimen diletakkan di bawah, kemudian ada sensor untuk beban, kemudian ini ada ekstensometer untuk yang sampai mungkin plastis aja, kemudian nah ini bisa ditarik ke atas, bisa ke bawah, bebannya sesuai dengan peletakan kita sensornya seperti itu, ya. Kemudian untuk yang sampel sebelum ini tidak hanya sampel kemudian kita letakkan aja, itu ada caranya untuk membuat sampel tak uji tarik. Nah, seperti ini. Jadi untuk ukuran-ukuran yang di sini itu ada standarnya. Jadi misalkan untuk bahan apa bentuknya seperti ini tabung ya rod itu akan berbeda dengan bentuk yang plate ya. Ada ukuran standarnya beda. Lah, kemudian yang pastinya itu ada gauge length-nya. Jadi kenapa sih ada gauge length? Itu supaya nanti kita bisa mengukur necking-nya, jadi regangannya. Itu nanti kita bisa ukur di sini. Makanya kita bentuk posisinya seperti ini. Gauge length-nya ya. Dan diameter ini ada minimum diameter yang dipakai ya. Semuanya juga minimum diameternya. Nah, kemudian kita bisa melihat, ini ada contohnya. Sebentar, saya lihatkan di
Sini ya gambarnya, videonya. Nah, ini contohnya proses uji tarik ya. Nah, itu kita misalnya sudah extension meter ada, itu kita bisa lihat profilnya. Itu awal ya, ada beban, ada regangan lah. Ketika sudah posisi apa nanti saya jelaskan ini apa yield strain sudah ada determine, meter dilepas. Nah, kemudian kita bisa perhatikan ya ada perubahan di sini. Nah, udah mulai arah necking ini. Itu. Necking. Nah, itu. Itu kira-kira untuk apa? Bentar. Nah, itu adalah contoh uji tes tarik ya. Kemudian dari uji tes tarik kita akan mendapatkan diagram stress strain ya. Arah Y adalah stresnya, menunjukkan stresnya. Kemudian arah X dia akan menunjukkan regangannya. Jadi ketika di awal tadi bisa melihat ya. Jadi ada ini ya. Kemudian nanti kita akan bisa melihat disesuaikan ada tegangannya seperti itulah. Nanti penjelasannya. Nah, untuk posisi yang di awal yang lurus ini ya tegangannya konstan itu lurus sesuai dengan regangan. Nah, itu kita bisa melihat bahwa itu dalam posisi yang elastis namanya. Itu elastic behavior. Nah, jadi tegangan proporsi dengan tegangan seperti itu. Nah, terkadang untuk terkadang ada nanti kelihatan batasnya, tapi terkadang ada tidak kelihatan batasnya seperti itulah. Untuk batasnya yang di atas itu dinamakan tegangan PL seperti itu. Kalau di sini dinamakan. Jadi di area ini deformasinya sifatnya elastik. Jadi ketika beban tidak ada, maka dia akan kondisi seperti awal lagi. Ya, itu adalah elastik. Kemudian untuk area selanjutnya ada area yielding. Nah, area yielding ini menunjukkan adalah batas dari proses deformasi elastis seperti itu. Jadi ketika sudah posisi yield itu maka sudah akan mulai permanen sifatnya. Nah, ini ditunjukkan dengan namanya tegangan yield di sini lambangnya, simbolnya. Nah, untuk tegangan yield kadang bisa kelihatan seperti itu. Terkadang tidak bisa kelihatan. Kalau tidak bisa kelihatan biasanya antara 0,02 sampai 0,02 seperti itu ya. Nah, ketika dalam posisi yield, ketika beban dilepaskan maka dia akan tetap meregang ya sesuai dengan regangan ini kita bisa melihat. Itu bebannya sama, tidak ada pembebanan tapi regangannya tetap berlanjut seperti itu adalah kondisi area yield. Kemudian area berikutnya adalah strain hardening di sini. Jadi kalau strain hardening itu apa? Kita bisa melihat bahwa strain hardening itu posisinya pertama adalah sama dengan yielding plastic behavior. Berarti ketika kita memberikan beban sudah tidak bisa kembali lagi dalam posisi semula. Dan di ujung daripada strain hardening itu akan menunjukkan ultimate stress ya, tegangan ultimate-nya seperti itu. Ya. Kemudian ketika yang pasti ketika nantinya di sini itu setelah ada plastic hardening itu akan mulai posisi necking lah. Necking tadi adalah yang apa? Seperti ini gambarnya ya. Oh, tadi mana?
yang bentuknya seperti ini tadi necking, itu necking ya. Jadi diameternya akan mengecil, itu adalah necking. Yaitu ketika dia setelah melebihi beban puncak, dia akan necking lah. Ujung daripada necking adalah fraktur stres, jadi patah seperti itu. Jadi kalau setelah necking ya maka tidak ada pembahanan lagi karena itu sudah melampaui ultimate plan. Proses necking sama, dia adalah dalam posisi plastic behavior, jadi tidak akan bisa kembali seperti semula ya. Itu. Kemudian lah ini contohnya ada necking ya tadi seperti gambar tadi. Ini untuk awalnya, kemudian ujung daripada necking adalah patahan. Seperti itu. Nah, itu kita ada dua jenis material yang untuk logam, ada yang ductile, kemudian ada yang brittle. Yang ductile itu adalah material yang dia memiliki regangan yang besar sebelum dia patah. Contohnya adalah baja karbon. Kemudian ductile ini dia mampu menyerap baik tegangan maupun energi, dan ketika tegangannya sudah lebih dari beban puncak maka dia akan patah itu. Kemudian ini biasanya ada untuk melihat tegangannya ada percent elongation, ada percent reduction. Kemudian kadang tadi sempat saya jelaskan bahwa kadang yield strength-nya ada, tapi terkadang tidak ada. Kalau tidak ada yield strength-nya, yield point-nya, maka kita akan menggunakan metode offset, yaitu 0, ini ya 0,02, 0 sampai 0,04. Ini untuk yang tidak ada yield point-nya. Sementara ini ada yield point-nya seperti itu. Ya, ini untuk yang low carbon steel, ini untuk aluminium. Nah, kita bisa melihat untuk ada necking, yang pasti ada necking, kemudian patahannya karena dia ada necking, maka prosesnya yang pasti ciri daripada material ductile ini lama patahannya. Kemudian patahannya kasar karena ada rambatan daripada patahan ini, retakan itu. Ya, ini. Makanya sifat kasar itu dia. Ya, itu adalah ciri-ciri dari patahan ductile, ulet. Kemudian tadi biasanya ada perhitungan untuk persen elongation-nya, specimen fracture strength ya. Jadi LF ketika patah dikurangi kondisi panjang yang di awal dibagi panjang awal kali 100%. Kemudian itu untuk melihat persen regangannya. Kalau persen pengurangan areanya ini karena necking tadi ya, area awal dikurangi area ketika necking dibagi area awal kali 100%. Itu karena adanya necking maka ada hitungan persen reduction seperti itu. Nah, selanjutnya adalah brittle ya. Ciri brittle beda dengan ductile. Kalau brittle dia itu tidak ada yield-nya, tidak ada rambatan dari patahan. Jadi maka kita bisa melihat ini lebih halus, ya, tidak ada rambatan, kan ini bisa kelihatan lebih jelas di sini, halus dia dan mengkilap. Kemudian kalau kita bisa melihat pakai mikroskop maka tidak akan kita temukan adanya penjalaran retak di situ ya. Itu adalah brittle. Dan terjadinya patahan itu sangat cepat karena tidak ada retakan, karena tidak diawali oleh retakan seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya juga. Nah, kita bisa lihat di stress strain diagramnya langsung patah ini, tidak ada yield-nya sama sekali. Dan biasanya area untuk ini cenderung lebih pendek, area untuk toughness-nya, area untuk strain hardening-nya dibandingkan ductile seperti itu. Ya, kemudian tadi ada ductility-nya, itu ductility adalah persen perubahan elongasi tadi ya, persen elongation itu adalah ductility. Ya, jika persen elongation persennya di bawah 5%, maka material itu dipastikan adalah brittle. Tapi di atas 5%, kita bisa melihat di sini bahwa dia adalah material yang lunak, yang ductile seperti itu.
Ya, kemudian tadi ada percent reduction ya. Kemudian untuk toughness, nah ini adalah modulus toughness ya untuk diagramnya. Nah, ini menunjukkan area di mana adanya stress strain densitas dari material sebelum patahan. Jadi mulai dari awal sampai ketika sebelum patah itu areanya diagramnya adalah area untuk menghitung kita modulus toughness-nya, untuk toughness-nya seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa melihat untuk toughness-nya dari keramik karena dia sifatnya getas, maka area toughness-nya pasti lebih rapat ya, lebih pendek dibandingkan dengan metal atau mungkin polimer di sini ya. Toughness-nya dia lebih luas gitu ya. Itu. Jadi mungkin kalau kita ditunjukkan diagram stress-strain-nya, kok luasan area dari kurva mulai dari awal sampai patah itu kok pendek, oh itu pasti brittle. Ya, itu mudahnya di situ. Dan kalau brittle kebanyakan adalah keramik. Ada juga yang metal, biasanya kalau metal brittle itu karena seperti untuk yang logam yang setelah dinginkan secara cepat, martensite ya. Untuk metal-metal untuk logam yang memiliki karakter martensite, maka dia akan cenderung brittle ya, seperti itu. Kemudian yield strength-nya, nah tadi yield strength-nya ada kurvanya, ada poinnya, ada juga yang tidak ada poinnya. Ada yang tadi di awal 0,04, ada yang menunjukkan 0,2. Jadi kira-kira areanya itu 0,02 sampai 0,04 untuk regangannya ya. Itu kita kalau ditarik ke atas ini sesuai sejajar dengan garisnya dari untuk yang tegangan, maka itu kita akan bisa mendapatkan yield strength-nya di situ ya dengan metode offset. Nah, ini untuk yield strength kita bisa melihat bahwa metal dia lebih tinggi dibandingkan keramik dan polimer seperti itu. Untuk yang metal yang paling tinggi steel, baja, kemudian selanjutnya ada titanium, kemudian itu baja 4140 ya ini kodenya, kemudian ada baja yang 1020, yang paling rendah itu adalah aluminium, kemudian timah ya, solder itu ya, untuk yield strength-nya rendah sekali. Itu untuk yang metal. Kemudian tensile strength. Nah, tensile strength ada itu sama dengan adalah beban maksimum yang didapatkan oleh material sebelum dia patah. Nah, kalau ditunjukkan di grafik, kurva stress strain-nya adalah yang di sini. Jadi yang di atas di puncak. Kalau ini yang tegangan faktornya sih, ini puncak tegangan maksimumnya. Ya, di situ. Kalau ini adalah fracture strength-nya. Jadi kadang kita harus hati-hati, ada yang memakai logo S, ada yang logo F. Itu kadang kita melihatnya aja T aja atau lambangnya tegangan, tapi nggak melihat itu S atau F-nya. Kalau Y biasanya lebih jelas ya. Nah, kalau metal ada necking-nya, tadi ada tergantung ductile sama brittle-nya seperti itu. Kalau polimer, maka dia akan cenderung ketika polimerisasi ya, ikatan polimernya itu, maka di situ adalah biasa tegangan puncaknya seperti itu. Jadi sebelum dia putus, karena polimer dia tidak ada, hampir tidak ada necking-nya kalau polimer ya, seperti itu. Makanya dia kondisi tegangannya yang mendekati arah tegangan patah seperti itu. Nah, kemudian mechanical properties itu kita bisa melihat bahwa kalau dia memiliki ikatan atomnya kuat, maka biasanya dia akan memiliki tegangan yang lebih kuat dibandingkan dengan material yang ikatan atomnya rendah seperti itu. Dia bebannya kecil, yaitu
kita bisa melihat dari slope-nya di sini. Kemudian kalau tensile strength, biasanya kalau TS ada tensile, ada yield strength, ada tensile, biasanya hampir sama. Kalau yield strength-nya naik, tensile-nya juga naik. Kita bisa melihat di sini, maka metal tetap lebih tinggi dibandingkan keramik dan polimer. Sama kan tadi, kalau tadi yield strength-nya paling tinggi baja 4140, di sini juga tensile strength yang paling tinggi adalah baja 4140. Dan aluminium dia yang paling rendah tadi, seperti itu. Kemudian ini adalah untuk pengukuran elastik linear ya, gunakan hukum Hooke gitu. Jadi kalau kita memberi tegangan yang sama di sini, maka dia akan kembali. Nah itu biasanya kan, tapi kebanyakan memang dia posisinya proporsional, maka kita bisa menghitung modulus elastisitasnya di sini adalah ini E-nya, itu kita bisa hitung ya. Itu modulus elastisitas, refleksi daripada ikatan antara atomic bondingnya, ikatan atomnya. Seperti itu adalah modulus elastis. Nah, kita bisa melihat di sini modulus elastis untuk metal sesuai dengan ini melting point-nya, ini modulus elastisnya. Yang paling tinggi di sini adalah ternyata tungsten, dia lebih tinggi dibandingkan baja. Nah, kemudian lebih tinggi dari copper. Yang paling rendah adalah timbal ya. Dia modulusnya cuma 14. Nah, ini kita bisa melihat di sini juga. Spring steel ini baja karbon lebih tinggi memang dengan 1%, itu modulus elastisitasnya dia semakin tinggi karbonnya, biasanya modulus elastisitasnya atau yang modulusnya dia lebih tinggi seperti itu. Kemudian modulus elastisitas ini juga dipengaruhi dengan temperatur seperti itu. Ya, ketika temperaturnya tungsten di sini ya, kalau temperaturnya lebih tinggi, modulus elastisitasnya akan sedikit turun. Kemudian steel, posisinya di sini kira-kira 220, tapi ketika suhu 600 dia sangat turun. Nah, di sini perlunya kita melihat modulus elastisitas itu, kita juga bisa melihat untuk aplikasi yang temperatur tinggi, seperti di pembangkit ataupun di material turbin atau yang di pesawat itu yang memakai suhu temperatur tinggi, ataupun bisa juga knalpotnya mungkin mobil balap itu kan temperaturnya dia lebih tinggi ya, roket. Nah, itu makanya kita harus bisa melihat material mana yang memiliki modulus elastisitas yang lebih stabil untuk temperatur tinggi. Ya, sebagai pembanding kita bisa melihat bahwa ternyata diamond dia lebih tinggi dibandingkan diamond dan silikon, dia lebih tinggi daripada metal di sini. Yang lainnya hampir setara ya modulus elastisitasnya seperti itu. Tapi polimer dia lebih rendah di sini. Nah, kalau Poisson ratio ini adalah ketika kita memberi beban atau regangan secara aksial tensial, jadi sesuai dengan ini ya, maka dia akan memiliki ada L, regangan sesuai dengan posisinya awal, kemudian regangannya awal, maka kita bisa menghitung Poisson ratio-nya seperti itu. Nah, biasanya metal Poisson ratio-nya kira-kira 0,33 dan keramik 0,25, sementara polimer Poisson ratio-nya 0,40. Dan biasanya kalau Poisson ratio-nya lebih tinggi daripada 0,5, maka densitasnya dia akan naik. Seperti itu. Tapi kalau di bawah 0,5 densitasnya turun. Kalau tidak densitas turun berarti ada mungkin permasalahan dengan strukturnya, mungkin ada cacatnya di situ, ada lubangnya atau apa seperti itu ya. Itu dari strukturnya, ada Poisson ratio-nya. Nah, kemudian ada other elastic properties. Kalau tadi ada tegangan modulus elastisitas, ada juga modulus
elastisitas share ya. Jadi theta ini sama dengan G dikalikan gamma seperti itu. Nah, ini G tangensial daripada tegangan dan regangan ya, seperti itu. Dan ini biasanya untuk torsi ya itu bisa ada. Kemudian ada juga yang secara bulk, kalau bulk itu berarti secara benda volume ya. Nanti diukurnya bukan lagi regangannya, panjangnya, tetapi dia akan melihat dari perubahan volumenya. Nah, itu kalau shear modulusnya untuk yang regangan, yang panjang G, kalau volume adalah K, seperti itu. Nah, ini ada hubungannya antara modulus elastisitas yang shear dengan yang tegangan ya. G sama dengan untuk isotropik untuk G, G sama dengan E dibagi 2 kali 1 plus V-nya ini adalah Poisson ratio. Sementara untuk K, E dibagi 3 dikali 1 dikurangi 2 kali Poisson ratio, seperti itu. Ya, kemudian untuk yang hubungan linear elastis kita bisa melihat untuk simple tension F dikali panjang awal dibagi E dikalikan luasan awal, seperti itu. Di sini kita bisa melihat. Ya, untuk ini untuk simple tensionnya. Kemudian kalau dengan ada Poisson ratio kita bisa dikalikan Poisson ratio. Nah, kalau dengan Poisson ratio maka tidak lagi dengan panjang tapi dengan W-nya seperti itu ya. Di sini WO0-nya arahnya ke sini. Kalau tadi panjangnya, kalau ini adalah lebarnya, seperti itu. Ya, itu adalah simple tension. Kemudian untuk yang torsi, maka dia rumusannya 2 dikalikan M panjang awal, ini VR pangkat 4, ini volume kalikan G-nya ya. Seperti ini adalah RO torsinya. Ini sesuai dengan bentuk geometrik daripada materialnya. Sementara untuk resilient, apa itu resilient? Resilient itu adalah kemampuan material untuk menyimpan jadi energi. Nah, jadi ini biasanya karena dia mampu menyimpan energi, maka pastinya dia dalam posisi yang daerah elastis, tidak di area yang plastik, seperti itu. Ya, kita bisa melihat di sini. Ya, jadi untuk area resilient maka biasanya di arah luasan area elastik. Nah, dengan rumusan biasanya untuk yang linear UR kurang 1/2 tegangan yield dikalikan regangan yieldnya, seperti itu ya. Itu untuk melihat ada resiliennya UR-nya, seperti itu. Nah, kemudian setelah UR maka kita bisa melihat adalah elastic strain recovery. Kalau tadi kita ketahui bahwa untuk yield-nya itu dia untuk offset-nya kita akan sesuai dengan proporsi ya, sejajar dengan garis daripada tegangan di situ. Nah, ada beberapa material ketika ini ditarik secara longitudinal ya, tegak lurus, maka kita bisa akan memiliki elastic strain recovery. Jadi masih ada sebagian dari regangan yang bisa akan kembali posisinya semula, tapi dia tidak utuh ya. Jadi ada sebagian yang bisa kembali. Jadi tidak utuh. Kalau utuh, maka dia disebut plastik. Tapi ini bukan, ini sudah masuk arah kalau utuh elastik, kalau ini sudah masuk arah plastik, tapi ada sebagian daripada itu bisa kembali. Jadi ada elastic strain recovery-nya, ya itu adalah ini ada elastic strain recovery. Kemudian ada satu lagi, kalau tadi kita mengetahui adalah tegangan, ada kekuatan, hardness, kemudian ada elastis. Nah, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah fatigue. Jadi setiap material itu dia memiliki umur pakai ya, masa umur pakai, seperti itulah. Kita bisa melihat di sini bahwa untuk
baja, ya, dia memiliki umur pakai dengan stres yang dia lebih tinggi daripada metal, dengan umur pakai yang hampir sama seperti itu. Tapi dengan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aluminium, ya. Aluminium dia sedikit lebih panjang umurnya, ya. Sini. Hampir 10 pangkat 9, sementara untuk steelnya kurang dari 10 pangkat 9, mendekati seperti itu, ya. Jadi setiap material dia memiliki umur pakailah. Untuk mengetahui ketika material sudah melewati masa umur pakai, maka kekuatan atau sifat mechanical property-nya dia akan turun. Nah, itu disebut dengan fatigue, gitu ya. Ya, dia kan stresnya baik yield strength, kemudian ultimate strength atau itu dia pasti akan mengalami penurunan, ya. Nah, ini bisa dilihat dari grafik ketika dari umur awal dia bisa stresnya 40 kilo, ya, sementara dengan 10 pangkat 9 umurnya stresnya hanya bebannya dia rendah. Nah, itu ciri yang kedua. Kemudian fatigue hanya bisa diukur ketika kita memberikan pembebanan di bawah endurance limit-nya. Endurance limit-nya ini berarti di bawah yield strength-nya. Seperti itu. Kalau kita beri beban dia di atas yield strength-nya, maka dia tidak akan mendapatkan umur fatigue yang sama. Pastinya umurnya dia lebih pendek, tapi kita tidak bisa mengukur. Umur fatigue diukur dengan tegangan di bawah tegangan yield-nya, ya. Umur fatigue-nya seperti itu. Kemudian kalau fatigue karena mechanical properties, sementara untuk creep itu biasanya ini dikarenakan karena regangannya. Kalau tadi karena tegangan, kalau ini adalah regangannya. Dan ini biasanya kita cara mengujinya kita beri beban yang sama, ya, kita beri beban yang sama, tapi dengan massa yang berbeda seperti itu. Nah, hampir mirip dengan grip, tetapi hampir mirip dengan fatigue, tetapi yang dilihat di sini adalah umurnya di situ, ya, regangannya di situ. Jadi kalau dia regangannya di atas dia 1%, maka kita sudah katakan gagal seperti itu, ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk pengukuran material-material untuk yang diplikasi temperatur tinggi biasanya. Karena pada temperatur tinggi kayak mesin turbin pesawat ataupun di turbin pembangkit itu karena dia akan mendapatkan pembebanan yang secara kontinu terus-menerus baik beban mekanis maupun beban temperatur, maka kita akan menggunakan creep di situ karena mulurnya, ya, sama di situ. Ya. Ini creep strength itu berbalik dengan arah temperatur dan tegangan yang diaplikasikannya. Bisa kelihatan di sini, ya. Itu adalah creep-nya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang thermal stress. Thermal stress itu perubahan temperatur yang mengakibatkan perubahan dari panjang atau regangan, ya, di sini thermal strain-nya. Itu bisa ada sama alfanya thermal ekspansinya dikalikan perubahan temperatur dikali panjangnya L-nya. Di situ kita akan bisa melihat thermal stress-nya. Jadi kalau awalnya berikan L di sini, ya, panjangnya sama, kemudian ketika kita berikan temperatur, maka dia akan naik di sini DT-nya, ya, dia akan lebih memanjang di situ, ya. Kemudian untuk P-nya kita bisa menghitung adalah pressure dikalikan L-nya dibagi luasannya kali modulus elastisitasnya seperti itu, ya. Kemudian ada satu lagi yang terakhir adalah residual stress. Jadi kalau residual stress itu misalkan kita berikan beban, ya,
kita berikan beban, kemudian setelah itu bebannya ditarik seperti itu. Nah, ketika beban dilepaskan di material ini itu contohnya adalah yang ductile tadi ya. Yang ductile kita bisa melihat bahwa kalau di ductile itu ada retakan kasar itu ya. Nah, di situ retakan kasar itu tidak hanya menunjukkan permukaan aja, tetapi retakan kasar itu menunjukkan ada residual stress di dalam permukaannya itu. Di atas di permukaannya ada beban, ada tegangan sisa yang masih ada dalam permukaannya. Ya. Jadi kalau kita biasa ukur baik dengan SRD, residual stress-nya, ataupun dengan metode yang lain, kita kan bisa melihat itu ada tegangan sisa yang di situ. Ya, jadi tegangannya tidak akan hilang, tapi akan tetap ada pada strukturnya setelah beban dilepaskan seperti itu. Ya, nah, jadi ini kondisinya necking, maka residual stress hanya terbentuk dalam kondisi yang secara plastik seperti itu. Ya, itu residual stress-nya. Nah, ini tadi kita bisa melihat adalah contoh pengujian tarik. Ada juga contoh pengujian yang lain mekanikalnya. Nah, contohnya adalah ini bending ya. Nah, kalau bending itu ada 3 titik di sini. Ya, untuk bebanan seperti itu. Kemudian ada beban utama di sini. Nah, nanti contoh jelasnya nanti sebentar. Ini contohnya ini bending tremnya ya. Sebentar. Nah, ini bisa lihat posisinya tadi ya. Nah, ini adalah bendingnya posisi dari awal. Jadi gayanya yang diterapkan di sini adalah gaya tekan. Ini untuk yang di tengah aja ya. Nah, di situ. Bending 1, posisinya 1 aja ya. Nanti kita bisa melihat hampir sama dengan tarik, jadi ada load cell-nya, ada sensornya, ya. Ada standarnya untuk pengujian mechanical properties, semuanya ada standarnya. Jadi kita kalau mau menguji, maka kita harus membuat sampel sesuai standar, dan prosedur harus sama dilakukan sesuai standar, seperti itu. Kalau tidak, maka hasil pengujiannya tidak bisa kita gunakan datanya. Jadi sebelumnya harus diukur ketebalannya dulu. Bedanya dengan yang tadi tarik. Oke, itu kira-kira biasanya sih pengujiannya sampai dia patah ya. Jadi dia tidak, itu tadi karena dia trial tunjukkan promosi alat ya, tapi biasanya sampai dia patah seperti itu. Tapi ada beberapa yang material tidak patah ya. Nah, itu biasanya itu yang menunjukkan kita yang cari gitu. Kalau yang dia patah sebenarnya kita tidak inginkan seperti itu. Nah, itu prinsipnya sama di pembebanannya, kemudian gayanya sama, satuannya juga MPE ya.
Ini ada contoh beberapanya, ada silikon memiliki bending stress-nya 700 sampai 1000, kemudian karbida 550, 560, sementara gelas bendingnya 69. Nah, kita bisa melihat di sini kenapa gelas bending strength-nya dia lebih rendah dibandingkan metal, karena gelas sifatnya adalah getah seperti itu. Ya, dia tidak bisa dia cepat patah seperti itu, brittle ya, dibandingkan dengan metal di sini. Itu bisa dilihat juga dari modulus elastisitasnya di sini ya. Itu kira-kira untuk yang awal untuk chemical properties baik uji tarik maupun uji bending. Nah, sekarang kita bisa coba latihan. Ini saya ada gambar stress strain-nya, kemudian coba tolong tunjukkan kira-kira berapa nilai modulus elastisitasnya dan juga yield strength-nya dengan metode offset. Ada yang mungkin bisa bantu? Bisa nanti pakai apa? Gambar di sini pakai anode juga boleh, silakan. Kalau mau. Halo? Enggak ada yang aktif ya, Bu. Jangan-jangan Ya, cuma silakan ayo teman-teman mahasiswa ya. coba ayo yang muda dulu. Sorry. Silakan bisa ditulis di situ pakai Pakai anode ya, annotate ini juga bisa view gitu. option, kemudian Ya, pilih yang ya. anode. Dicari yield strength-nya dulu, kemudian coba dihitung modulus elastisitasnya seperti itu. Siapa ya? Yang kemarin belum jawab siapa ya kira-kira yang bisa bantu? Mas Firman bisa enggak? Atau siapa ini? Jangan-jangan offline semua. Sambil Ayo melakukan Firman, sesuatu. silakan. Atau siapa yang lain boleh lah. Hampir semuanya nggak ada yang aktif. Silvi mungkin. Kok menghilang semua ya? Iya, dari tadi nggak ada. Ada jadwal kuliah yang sama atau bagaimana? Tidak Pak, tidak ada. Tidak ada. Silakan. Oke, Pratiwi mungkin. Pratiwi saja ya. Mohon maaf Ibu, saya masih belum bisa Ibu. Oke, berarti mungkin belum paham Pak yang dimaksud. Oke. Kita kembali ke sini. Nah. Modulus elastisitas. Ya, kan kita bisa melihat di sini. Modulus elastisitas itu E sama dengan tegangan dibagi itulah. Untuk mengukurnya itu tegangannya harus proporsional dengan tegangan, ya.
Nah, maka kita bisa menghitung itu biasanya kita hitung tegangan yieldnya itu bisa dipakai untuk tegangan untuk mengukur modulus elastisitasnya seperti itu. Nah, sementara untuk yieldnya sendiri gimana untuk yieldnya? Nah, yieldnya tadi, nah, sebentar. Nah, yieldnya digambar apakah ada poinnya seperti ini atau tidak, atau seperti ini. Nah, kalau ada, maka mudah. Tapi kalau tidak ada, maka kita bisa menghitung offset dengan 0,04. Mungkin bisa 0,04 dulu ya, mungkin di sini. Seperti itu. Ya. Oh, dengan 0,02 juga bisa. Jadi antara dua itu. Ya. Nah, itu kira-kira untuk yield strength-nya. Nah, sekarang dari sini maka kita bisa melihat kira-kira untuk regangannya, untuk apa? Cari posisi yield strength-nya itu kalau dengan 0,02, 0,2 maka kita akan bisa melihat sampai posisi di sini seperti itu. Oh, yield, sebentar, modulus elastisitas yield strength-nya 0,02. Nah, ini ketemunya di sini kalau dihitung ya. Ya, 0,2 di situ. Nah, ini kita tarik secara proporsi gambar. Nah, disinilah ada A. Nah, ini adalah ketemu TY-nya di situ. Ya. Mana ini tadi? Ya, dari sini maka kita akan bisa melihat angka untuk yield strength-nya kira-kira berapa ini? 450 di sini. Nah, untuk modulus elastisitasnya maka tinggal dihitung. Ya, ketika dalam di sini 450 dibagi 0,2, maka kita bisa mendapatkan berapa ini? Saya nggak ngitung itu. Kira-kira begitu rumusannya. Nah, itu 345. Ya, koordinatnya ini kan 469. Nah, seperti itu. Ya, 345. Oh, sorry. 345. Oh, posisinya A berarti 250. Oh, sebentar. Posisinya di sini. Ya, posisinya di A. Kalau dilihat dari gambarnya posisinya di A. Seperti itu. Ya. Oke, didapatkan 215 GPa seperti itu. Ya. Memang harusnya di sini sih gambarnya. Ya. Ya, coba yang satu lagi. Kalau yield strength-nya kalau yang ini, gimana kalau yang ini? Kira-kira berapa ya kalau yang ini? Ya, ditarik ini kan ketemu grafiknya ini yang proporsional di sini. KDA. Ya, ditarik ke bawah kita akan mendapatkan ini adalah yield strength-nya. Maka posisinya di sini kira-kira ya. Ya, seperti itu. Oke. Oh iya betul betul. Ya, modulus elastisitasnya di sini. Ya betul saya sih. Oh iya betul. Ya, jadi untuk modulus elastisitas diukur dari A, maka kita akan mendapatkan 345 dibagi regangannya 0,016, dapatkan 215. Sementara untuk yield strength-nya, maka posisinya adalah di sini. Betul, dari awal tadi berarti saya 460 posisinya, paralel dengan 0,2 sini. Ya, ini adalah 0,2%. Ya, itu yield strength-nya. Seperti itu. Ya, 469. Kemudian kalau yang ultimate-nya gimana kalau ultimate peak-nya?
Kira-kira gimana kalau ultimate peak-nya? Ini mudah sekali kalau ultimate. Nah, ini yang gambar yang ini. Ya. Gambar yang ini ultimate peak-nya. Coba kalau gambar ini gimana gambarnya? Tadi kalau ultimate-nya adalah tegangan maksimum. Kalau maksimumnya di mana posisinya? Berarti kalau maksimum Di poin B. poin B ya Poin didapat B. di sini 725. Kalau untuk yang ini, kalau yang ini untuk grafik yang ini kira-kira yield strength-nya di mana posisinya kira-kira? Kalau yang ABC. Yield strength-nya kira-kira di mana? Di A aksen. Absen. Ya, betul di sini absen. Itu yield strength-nya. Kemudian tegangan vektornya di mana? Di poin C, Pak. Poin C. Lah. Kemudian satu lagi. Ya. Tadi apa? Ada toughness. Kalau toughness ngitungnya gimana? Kalau toughness luasannya dari mana posisinya? Toughness. Kalau toughness mana toughness-nya itu? Nah, ini toughness-nya. Ya, jadi luasan dari apa? Dari awal sampai dia arah mau patah. Nah, kalau dari kurva itu kira-kira toughness-nya luasannya posisinya di mana? Kalau ini gimana posisinya? Hitungnya gimana kalau toughness-nya? Dari sini luasan sampai sini turun ke bawah. Itu untuk ngitung toughness-nya. Ya, dari sini, jadi untuk ketangguhannya, kalau bahasa Indonesianya ketangguhan. Jadi ngukurnya dari sini luasan ini. Itu adalah toughness-nya. Nah, kalau tadi apa resilient atau elastik area, maka dari sini ditarik proporsional. Nah, itu adalah elastic region-nya seperti itu. Ya, untuk yang atas. Ya, kira-kira gitu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Dari saya belum ada, Pak. Yang lain? Kalau enggak ada, lanjut ke ini ya. Oh, tadi ada fraktur, ini tadi sudah. Nah, ini sekarang lanjut untuk yang hardness. Kalau tadi kekuatan adalah hardness, ya. Hardness itu adalah ketahanan terhadap apa? Indentasi permukaan, ya. Jadi kita kalau menerapkan beban ya di sini ke arah permukaan apa materialnya kita, nah sejumlah beban, nah itu nanti akan ada bekas tapaknya, ya. Nah, bekas tapaknya ini nanti yang kita akan ukur atasnya nanti dibandingkan dengan ada kayak semacam ada tabelnya seperti itu, ya. Nah, di sini untuk hardness kita bisa melihat bahwa plastik yang paling rendah, sementara metal dia lebih tinggi daripada plastik. Kemudian cutting tools itu pastinya dia lebih tinggi daripada yang baja biasa. Kemudian ada diamond, diamond adalah yang paling keras. Makanya kenapa
Kalau untuk pengebor ya, untuk kita mau ngebor itu kalau kita membuat biasa, membuat sampel bornya pakai cutting tool udah bisa. Kemudian untuk mungkin pernah lihat videonya pengeboran minyak itu biasanya memakai diamond itu matanya seperti itu ya, karena biasanya kerak bumi itu dia lebih kuat seperti itu permukaannya, maka dia pakai diamond seperti itu ya. Nah, kalau penampakannya dia lebih melebar itu biasanya dia memiliki ketahanan aus yang lebih bagus seperti itu ya. Itu adalah hardness-nya. Nah, itu apa? Seperti itulah. Hardness itu ada dua, ada Rockwell, ada Brinell. Nah, ini yang membedakan adalah skalanya. Jadi skalanya dari 130 biasanya apa? Skalanya maksimum 130, tapi biasa dihitung 20 sampai 100 itu untuk yang Rockwell. Ya. Dan ini Rockwell bisa menggunakan diamond, bisa menggunakan apa? Ukurannya A, bisa apa? Diamond C juga bisa. Ada yang 150 gram. Ada yang diamondnya loadnya A 60 gram, 60 kilo ya. Ada yang 100 kilo. Kemudian ada yang Brinell. Nah, Brinell itu biasanya bentuknya kayak bola tadi, kayak ini itu Brinell. Ya. Kalau ini Brinell. Nah, itu pengukurannya biasanya dengan konstanta, jadi 500 kali Hb. Nah, dari Rockwell dan Hb itu biasa ada konversinya seperti itulah. Ini contohnya ya. Jadi kalau Brinell kita memakai apa? Beban indentor bola seperti itu. Jadi tampak dari atas seperti ini. Maka kita bisa menghitung formula hardness-nya Hb 2P dibagi P diameternya ya seperti itu. Sementara untuk Vickers dia memakai diamond dia. Ya, dihitung karena bentuknya seperti kuncing ini maka dihitung penampangnya dengan sudut 136 derajat. Nah, dihitung ada dua, ada yang D1 dan D2. Nah, HV-nya itu pakai formulanya HV, kalau Brinell HB ya. 1,854. Ini konversinya. Kemudian ada micro hardness. Micro hardness biasanya untuk yang nano indentasi, jadi permukaannya lebih apa? Kecil gitu. Seperti itu. Ya. Ini micro hardness-nya. Makanya. Kemudian ada Rockwell, kalau Rockwell bentuknya seperti kayak pensil ya, dengan sudut penampangnya luasan penampang 120 derajat seperti itu. Ya. Nah, itu ada yang tadi 60, 100, 150. Nah, ini semua ada konversinya nanti nilainya. Nah, biasanya kalau material itu memiliki tensile strength tinggi, ya, yield strength tinggi, maka hardness-nya juga akan ikut tinggi seperti ini. Ya. Jadi biasanya hampir sama. Jadi sejajar lah. Jadi kalau tensilnya tinggi ya hardness-nya tinggi. Kalau tensilnya rendah ya hardness-nya ya kemungkinan besar rendah seperti itu. Makanya ketika kita melakukan pengujian, kadang dengan hardness aja itu sudah bisa mewakili tensile strength seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan uji tarik seperti itu. Ada, bisa kita seperti itu. Ya. Nah, ini terus strength sama lah kayak tadi ya. Jadi kemudian ada yang hardening. Lah, hardening tadi kan ada strength hardening. Lah, strength hardening itu ketika permukaannya menjadi apa? Dengan beban plastik kan dia tidak berubah. Ini makna hardeningnya itu selain ada perubahan regangan, tetapi dia juga secara struktur dia biasanya lebih kompak, ya, lebih kompak dan dia karena dengan ada hardening maka dia tegangannya dia lebih tinggi, dia memiliki tegangan lebih tinggi seperti itu, ya, ya itu adalah hardening, ya ada yang kenaikannya
tidak besar, small hardening, ada yang large hardening, kenaikannya tinggi. Nah, itu makanya apa? Ini yang biasanya kalau kita memiliki satu bahan, itu tidak harus kita kalau ingin memiliki kekuatan tertentu, tidak harus kita memilih bahan yang sudah dari awal memiliki kekuatan tertentu. Jadi misalkan kita tahu kalau baja dengan karbon yang rendah 0,1, anggaplah kekuatannya mungkin 400 MPa ya. Nah, kemudian baja dengan karbon 2%, kekuatannya bisa sampai 600 MPa. Nah, ketika di awal karena tidak harus kalau kita memilih menggunakan struktur yang kuat, kita ingin nih memiliki bahan yang lebih kuat. Tidak harus kita memilih bahan 2% karbon ini, karena dengan penambahan karbon biasanya nilainya jauh lebih mahal. Nah, salah satu caranya apa? Caranya adalah kita memberikan perilaku mekanis di sini. Ya, kita beri perlakuan mekanis atau perlakuan panas. Nah, itu nanti kita akan memiliki tegangan yang lebih tinggi dibandingkan tegangan yang awal. Itu namanya prosesnya adalah hardening, surface hardening di situ. Ada yang surface, ada yang strukturnya memang tinggi lah. Contohnya adalah yang martensit tadi. Martensit itu bukan dari awal dia martensit ya, tetapi martensit itu karena setelah dipanaskan, kemudian didinginkan secara cepat, dicelupkan di air yang dingin, maka strukturnya dia akan berubah menjadi tegang. Nah, tegang itu yang akan mengakibatkan peningkatan kekuatan mekanis dari material itu. Itu adalah small hardening ya di situ. Dan ini bisa dihitung ya terus stresnya seperti itu. Ada rumusannya tegangan T, K, N ini seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat kalau steel itu N-nya 0,15. Semakin tinggi N-nya, maka otomatis nilai terus stresnya lebih tinggi ya. Lihat koper cuma 0,5 di sini ya. Nah, itu adalah ya, kemudian variabilitas pemilihan material. Jadi ini secara statistik aja ya. Kemudian modulus elastisitas itu sifat material. Nah, sifat material ini tergantung daripada cacat daripada strukturnya. Nah, di situ kalau kita memiliki material yang tidak ada cacatnya, maka biasanya nilainya statistiknya hampir sama. Tetapi ketika kita memberikan perilaku atau secara untuk prosesnya ada sedikit perbedaan, maka secara statistik dia akan berubah, standar deviasi juga akan berubah seperti itu. Nah, untuk safety faktornya, nah itu ada nilainya. Jadi apa itu safety factor? Jadi dengan ada safety factor maka itu menunjukkan beban yang masih kita bisa aplikasikan. Jadi kalau nilai safety factor melebihi nilai safety faktornya, maka bebannya dikatakan sudah terlalu tinggi dan itu tidak bisa diterima. Nah, itu makanya materialnya atau komponennya bisa rusak seperti itu. Nah, itu rumusan safety faktornya, tegangan yang digunakan sama dengan tegangan yield dibagi safety faktornya seperti itu. Nah, dilihat adalah yieldnya. Karena kita tahu kalau dengan tegangan yield maka otomatis dia masih bisa kembali ke arah semula sifatnya elastisnya di situ. Itu makanya pengukuran safety factor menggunakan tegangan yield seperti itu ya. Nilainya 1,2 sampai 4 seperti itu safety faktornya. Ya. Oke, kira-kira gitu ya. Ada yang mau sebentar, ada lagi enggak ini? Terakhir ya, udah ini terakhir berarti.
Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan dari materi yang sudah diberikan oleh Pak Ubi. Saya pikir sudah disampaikan semua terkait sifat karakteristik dari material ya, dan sudah begitu detail menurut saya kalau yang disampaikan Pak Ubi. Mungkin mau ada yang disampaikan terkait dengan materi hari ini. Silahkan, Mas. Nggak ada yang tanya teman-teman ini, Rek. Kok kayaknya sudah canggih-canggih semua ya karena sing tanya ya. Dan itu besok libur Pak Ubi, jadi cepet-cepet pulang. Walah, iya Besok kan Bu. tanggal merah, Pak. Oh, pantesan. Nggak kerasa kalau kita ya Pak ya. Iya. Karena satu selalu Soalnya libur. tanggal merah, tanggal hitam nggak ngempek gitu. Oh gitu, iya Bu. Betul Bu. Oke, pada mau mudik ini Pak, tanggal muda. Iya Bu. libur. Iya, enggak apa-apa. Gimana Monggo. teman-teman? Ada yang mau disampaikan silakan. Memang sudah detail sih kalau saya lihat memang sudah detail. Mudah-mudahan memang benar-benar paham teman-teman mahasiswa ini. Nggak ada, Pokoknya Nak. yang penting kenal lah, tahu sifat materialnya seperti itu. Mungkin Pratiwi bisa atau yang lain. Biasanya soalnya Pratiwi ini yang Pak. Yang kritis ya Bu Iya ya. Bu, sudah cukup Bu. Cukup Insya ya, Allah, sudah Bu. paham ya. Iya Bu. Atau mungkin ada yang Pak, itu Pak nanti kami belajar lagi dari rekamannya mungkin ya. Bisa. Boleh Atau nanti mungkin saya share boleh nanti. PPT-nya mungkin bisa Pak, gitu. Biasanya Boleh, anak-anak boleh. begitu Pak. Tapi Iya, dari Bu, kemarin kayak mungkin nggak ada yang PPT. minta ini Oh kelihatannya gitu apa? Pak. Oh, Nah, monggo aja kalau mau diminta. Nanti saya share ke melalui biasanya Bu Dia lewat nanti. kami Pak, biasanya begitu. Oh gitu. Bu, Oh ya boleh udah nanti diminta saya nggak share ke Bu itu, Dia kalau gitu. gitu. Boleh lah nanti saya share ke Bu Dia. Iya. Apa? Sudah Nak, nggak ada yang mau disampaikan nih teman-teman? Ya Ibu mungkin bisa saya minta PPT-nya buat belajar Nah, lagi. ini Pak. Soalnya rada Iya, itu. Pak. Biasanya Iya. gitu Pak, teman-teman itu. Belajar kedua, ketiga, keempat kan pakai PPT. Mereka baru Iya, Bu. bisa ngobrol Bu. gitu. Biasanya begitu Saya kalau juga kami. gitu. Jadi sudah silakan dipelajari dulu. Kalau memang ada nih Iya. berikutnya baru ngobrol lagi dengan kami. Gitu. Iya, baik. Oh, enggak, mungkin kalau sudah tidak ada diakhiri atau bagaimana Bu Putri? Enggak apa-apa, diakhiri aja Bu. Pak Iya. Budi? Nggih, Bu, Ngaten, nggih. nggih? Nggih, mantep Nggih. nuwun. Ngapunten Terima menawi kasih. Wah, saya yang terima kasih kekurangan. sekali. Terima kasih Pak Hubi atas Nggih. materi yang telah Sama-sama. diberikan kepada mahasiswa kami. Mudah-mudahan Nggih. ini bermanfaat bagi mereka. Kami Nggih. pun juga melihat bahwa waduh ini detail banget yang disampaikan Pak Hubi. Biasanya kami hanya ini kan di buku itu ada Pak buku pegangan mahasiswa. Sudah Ya. tolong dipelajari di situ. Nah, nanti kalau ada kendala mungkin baru kami. Karena kalau dijak ngobrol di awal biasanya ya begini nih Pak. Ditinggal tidur Iya. berikutnya. Oke. Iya, enggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih Pak Ubi Sama-sama, dan terima sama-sama, kasih Bu. juga dengan Sama-sama. teman-teman mahasiswa yang lain yang telah mengikuti. Kalau mahasiswa sih wajib karena ini mata kuliah mereka gitu ya. Mungkin bisa untuk pertemuan kali ini bisa kita akhiri. Sekali lagi terima kasih. Mohon Sama-sama, Ibu. Pak Ubi Sama-sama, tidak kapok untuk memberikan materi ke kami Enggak ya. apa-apa, Bu. Kurang-kurang Nggak apa-apa, 1 Bu. minggu lagi Pak, minggu depan. Iya. Minggu depan apa ya? Maaf, Saya memang rencananya mungkin- sih Ya, heat treatment ya, atau mungkin ada yang mau usul materi apa ya, monggo gitu, mungkin minggu depannya Bu. Saya sih rencananya boleh, minggu depan. Boleh, boleh ini Pak, boleh request Pak, request. Monggo, enggak apa-apa Bu. Ini
Mungkin bisa dijelaskan sifat-sifat yang lain, Bapak. Jadi kan tadi kita bicara tentang thermal sama mekanik J, yang memang Ya. sudah mungkin yang sifat listrik, sifat magnetik gitu, sifat optik gitu mungkin bisa Oke, lebih Ya, Inji, nanti menarik saya gitu, coba kalau Pak. gitu. Ya, Inji, Bu. matur Saya nuwun coba, sangat. Bu. Nggih, nanti saya Karena coba. memang sifat mekanik banyak kan Pak. Nah, namun Nggih. mohon maaf Pak, kalau di BRIN ada alatnya ya Pak terkait uji mekanik meninggal. Kita lengkap, Bu. Jadi Oh. baik mekanis, optik, maupun kimia kita ada semua alatnya. Dan terbuka untuk diakses dari umum juga bisa, dari Iya, luar. iya. Bisa Iya. juga melalui jalur kolaborasi juga bisa. Iya, iya, iya. Itu semua ada di elsa.brin. Sebentar, saya di sini Oh iya, elsa.brin itu ya. .brin.go.id di situ Iya, semua. iya, iya. Siap, siap. Iya. Iya, Mungkin di situ teman-teman semuanya. mahasiswa silakan akses di elsa.brin.go.id, mungkin Iya, bisa untuk gambaran mau riset ke Iya, depannya begitu. Ya, bisa nanti di situ Iya. untuk itu. Iya. Monggo Sampun, kalau Pak Ubi. ibu-ibu juga monggo kalau mau tadi dengan Bu Murni juga ada ya, mungkin kalau mau dengan yang lainnya monggo kalau ada yang tertarik. Oke. Mungkin yaitu request-nya untuk mungkin sifat yang lain terkait listrik, magnet, optik begitu Begitu. Bapak. Jadi nanti Baik. biar lengkap pengetahuan dari mahasiswa sehingga nanti Ya. ke depannya lebih mudah memahami proses risetnya. Demikian. Baik, Bu. Oke, Baik, Bu. atur nuwun. Sekali Oke, lagi Bu. terima kasih Pak Sama-sama, Ubi. sama-sama. Mohon maaf atas Oke, sama-sama. bila ada kata yang kurang berkenan pada pertemuan Ya. kali ini. Saya akhiri. Saya Terima juga kasih. ngapunten Wassalamualaikum jika ada warahmatullahi kekurangan, wabarakatuh. kesalahan, ngapunten. Oh iya. Jika saya ada Iya, kesalahan, Pak. kekurangan, ngapunten juga. sangat, mohon maaf Waduh. gitu. Ya. Nggih, matur nuwun. Makasih ya teman-teman, makasih Bu Dia, Bu Putri. Bapak. Nggih, Nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Halo, teman-teman. Halo, iya. Nah, Halo. sudah ya. Ini tadi saya pikir sudah lengkap yang diberikan Lengkap Pak Ubi terkait karakteristik mekanik ya, terutama mekanik sudah lengkap banget. Sebetulnya sebagian besar itu ada di buku Kalister. Ya, di buku Kalister itu ada ya terkait modulus listrik dan lain sebagainya itu ada semua di situ. Nah, sebetulnya Anda lebih dimudahkan karena itu sudah diterjemahkan oleh Pak Hubi dalam PPT beliau gitu. Iya. Nah, ternyata beliau berkenan untuk memberikan PPT. Padahal tadi maksud saya tuh mancing ya, bisa keluar PPT. Abang-abang Ternyata bisa ya, alhamdulillah. Bisa, alhamdulillah. Ya, ada yang minta tuh mahasiswa gitu ya. Udah akhirnya saya mintakan gitu. Oke. Ya nanti mudah-mudahan itu bisa Anda pelajari kembali ya. Plus rekaman hari ini. Siapa? Kaidar siapa yang punya Zoom? Tolong ya nanti segera proses ya Nak ya. Untuk ini karena ditunggu sama Pak Fahmi terkait PIC dosen praktisi. Jadi saya harus buat laporan kemajuan ke Pak Fahmi terkait proses pembelajaran dengan dosen praktisi. Ya, minta tolong ya Kak Haidar. Mungkin memang butuh proses ya, butuh proses untuk ya memang agak lama memang biasanya gitu. Ya udah, enggak apa-apa lah. Tak tunggu sampai besok atau nanti malam bisa Kak Haidar. Sore nanti kemungkinan bisa, Bu. Oke, ya, secepat mungkin ya nanti karena saya harus setor ke Pak Fahmi begitu ya Nak ya, minta tolong ya. Karena kayaknya juga pegang KWU Bu Putri masalahnya. Yang KWU juga lewat DD. KWU kan juga kelas ini sama dua kelas tak gabung gitu loh. Iya. Ya udah ya, Nak ya nanti begitu PPT sudah di-share sama Pak Hubi akan saya share ke kelas gitu ya. Tolonglah lain kali sebetulnya tak pikir masuk sak menikahi kendala sinyal kabeh kan ndak itu loh ya. Ini karena dari luar tolonglah. Iku ono sing buka
kamera tapi gak ono wonge gitu kan. Nah, Banyak. saya mungkin sekali-sekali soalnya aku ngopeni anakku ngono lho. Udah diwirawiri kan nggak enak, makanya tak tutup tak anu sekali-sekali. Tapi kan ya ndak terus begitu lho. Ini lho tutup kabeh. Silvi itu anak anu buka tapi gak ono wonge. Ya. Amelia juga demikian ya. Yang lain mah cuma nama, Bu. Iya, yang lain nama Namanya doang. Ya, tolong lah kalau memang nggak anu, kalau memang pas kan kadang ada di situ ada tanda atau sinyal tidak stabil lah, begitu boleh matikan dulu. Nanti kalau stabil lagi silakan dinyalakan lagi gitu. Jadi jangan full selama proses pembelajaran nggak nyala terus. Itu kan ya kita menghormati orang lain, nak ya. Jadi Anda juga seandainya punya acara atau apa terus gak ono sing on cam kan ya muangkel toh ya. Merasa nggak Kalau nyaman misalnya gitu. gini, kalau misalnya pakai laptop agak ada kendala ya, misalnya kan kalau pakai laptop kan lebih butuh power yang besar ya. Anda pakai HP kan nggak apa-apa juga. Jadi Anda pakai HP gitu on cam gitu. Nah, kemudian kan kalau misalnya karena online dan masih misalnya di rumah kan bisa nggak ada kendala tentang kehabisan baterai kan nggak ada kan. Jadi karena bisa ngecas kan gitu. Jadi ya mohon lah ya, mohon gitu kan. Terus ini saya mengingatkan kembali saudara, Anda belum menyetorkan judul atau topik untuk tugas Anda ya, belum sampai sekarang saya lihat, saya cari di WAG belum ada. Nah, kelompok 1 sampai kelompok berapa itu belum ada judulnya. Nah, yang sudah fix, yang kemarin, yang beberapa waktu lalu sudah kami setujui, itu minta tolong langsung didaftarkan ya, nanti ditulis gitu loh, di list gitu loh ya, sehingga nanti teman Anda itu tidak kecelek gitu loh, misalnya, saya pingin ini ternyata sudah ada, kan gitu. Jadi harus ada listnya dulu kalau yang bagi yang sudah ya. Nah, bagi yang sudah, tugas selanjutnya adalah konsultasi tentang artikelnya, kan gitu. Jadi artikelnya sudah sesuai apa belum sama topik itu, kan gitu. Ya. Nah, itu yang harus dikonsultasikan. Nah, konsultasinya misalnya kalau pas Jumat gini, pas Bu Putri sama Bu Dia tidak di kampus, ya pada hari lain boleh chat dulu, misalnya Bu, Pak, Bu Dia, Bu Putri ada di kampus kah? Atau saya ingin konsultasi, kelompok kami ingin konsultasi misalnya. Ya silahkan, kalau pas kami bisa, monggo. Gitu ya, Nak ya. Ini sudah 2 minggu loh, saya diamkan aja saja nih. Dikirain dia kok menghilang gitu. Saya khawatirnya kalau ini dibiarkan nanti ya, saat ini kan UTS ya. 2 minggu lagi UTS, kemudian minggu depan itu Anda sudah harus progresnya sudah jadi loh itu. Sudah harus ada itu barangnya itu. Ya, draftnya lah minimal sudah ada. Terus kapan? Kapan Anda mau konsultasi lagi gitu ya. Jadi nanti gini, Nak, batas konsultasi itu memang ada batasnya gitu ya. Jadi konsultasi itu bukan tidak berbatas, bukan. Jadi ada batasnya. Ketika UAS sudah dimulai, itu konsultasi juga sudah dihentikan, saudara. Paham ya? Misalnya, Bu, saya itu nanti UAS-nya terakhir, Bu. Jadi saya pas waktu mahasiswa teman saya UAS, saya mau konsultasi ke Ibu. Itu enggak boleh. Kalau podoin bocor enggak boleh, ya. Jadi sebelum atau kelompok pertama, misalnya minggu depan, kelompok pertama itu hari Jumat misalnya ya, hari Jumat itu sudah UAS, sudah presentasi. Berarti batas konsultasi adalah hari Kamisnya. Wes itu. Karena sudah sehari Jumat setelahnya ya sudah itu sudah waktunya UAS. Gitu nah. Masuk UAS sama konsultasi kan ya gitu kan ya. UAS gitu ya. dimulai minggu ke-14 ya Bu Putri ya. J. Harapan kami begitu teman-teman ya. Minggu ke-14 sudah dimulai ya. Karena ini 2 kelas. Tidak akan cukup nanti waktunya. Kan sekarang minggu ke-6 ya, minggu ke-6. Berarti masih memang kelihatannya masih panjang. Kelihatan. Tapi Anda butuh progres di situ. Progresnya ini loh yang kadang-kadang waktu itu berjalan amat sangat cepat sekali. Sampai moro-moro loh lah kok wis Desember. Sekali, kan? Bagus kon. Ya, Opo. jadi itu untuk
untuk menjaga supaya Anda tidak Gedandapan. gedandapan dalam tanda kutip ya, istilahnya gedandapan di akhir ya, segera diproses mulai sekarang. Oke, yang memang kemarin sudah oh iya boleh pakai topik itu. Nah, segera mencari artikel yang sesuai dengan topik yang sudah kami sampaikan. Anakku nang iku lho nguber sneaker itu lho Bu Putri. Di TP kan lagi booming, ada promo sneaker yang sampai 60-70%. Sepatu. Walah. Walah. Iya ta. Berdua adit Mbak Felin mah. Pokoknya sangonono lah, akhirnya ke TP berdua lah anakku, ya Allah. Apa lah wis pinter kan udah dewe. Tinggal nyangoni. Dong mau gak tak elekno nggo jas hujan ngono. Lah ngene lah, Mbak Mama, enggak ada emak-emak di sana, Mak. Yang ada para masih muda-muda karena nguber sneakernya, Mak. Jadi ya wis budal dhewe aku ngono. Ya, itu ya, Nak ya, mungkin segera di progres Di-list dulu ya, di-list. Kemudian nanti jadi boleh pakai apa ya? Di chat gitu aja dulu enggak apa-apa wis kalau misalnya belum banyak kelompoknya gitu ya. Misalnya kelompok sekian topiknya ini, gitu. Kelompok sekian topiknya ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya Bu Dia. Nggih. Oke, sudah ya Nak ya? Nggak ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Kalau tidak ada, mungkin perkuliahan hari ini kita akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.